Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I want to say thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessings. And then the Excellency Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SIMM, the Excellency Dr. Abdul Aziz Wahab BHMAG as Director of Zainul Hasan Ginggung Islamic University. And the last unforgettable to Mr. Zainuddin MPD as our lecturer. Baik, di sini saya akan menjawab 25 pertanyaan mengenai micro teaching. Yang pertama yaitu jelaskan latar belakang penerapan micro teaching di Unzah Ginggung. Unzah Ginggung menerapkan micro teaching sebagai bagian dari upaya strategis dalam menyiapkan calon pendidik yang profesional dan berkompeten. Sebagai institusi dengan program studi pendidikan, Unzah berkewajiban membekali mahasiswa dengan 4 kompetensi utama. Yang pertama yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Micro teaching dijadikan tahap awal untuk memberikan pengalaman mengajar dalam lingkungan terbatas dan terstruktur. Sebagian bekal sebelum mahasiswa terjun ke praktik lapangan yang sebenarnya melalui PPLK, praktik pengalaman lapangan kependidikan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian micro teaching menurut Permendristek Dikti nomor 55 tahun 2017? Menurut Permendristek Dikti nomor 55 tahun 2017, micro teaching adalah pembelajaran keterampilan dasar mengajar yang dilakukan dalam latar peserta didik, kompetensi, materi, dan sesi yang terbatas. Biasanya melibatkan 5-10 peserta didik dan berlangsung selama 10-20 menit dengan fokus pada 1 atau 2 keterampilan sederhana yang hendak dikembangkan. Nomor 3, sebutkan 3 tujuan utama micro teaching bagi calon pendidik. Yang pertama yaitu melatih calon pendidik dalam merancang perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar profesionalisme guru. Yang kedua, memberikan pengalaman mengajar nyata dalam ruang simulasi yang dapat dikontrol dan dievaluasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dasar mengajar seperti membuka dan menutup pelajaran, penggunaan media, serta penilaian dan refleksi pembelajaran. Yang keempat, bagaimana relevansi micro teaching dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi PPLK? Micro teaching relevan karena berfungsi sebagai tahap persiapan bagi mahasiswa sebelum terjun ke praktik nyata melalui PPLK. Melalui pelatihan skala kecil ini, mahasiswa dapat mengasah keterampilan mengajar, mengintegrasikan teori dengan praktik, serta membangun rasa percaya diri dan sikap profesional yang dibutuhkan saat mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan. Yang nomor 5, mengapa micro teaching disebut sebagai real teaching meskipun dilakukan dalam skala terbatas? Micro teaching tetap disebut sebagai real teaching karena dapat memberikan pengalaman mengajar yang otentik dalam suasana yang terkendali dan bertujuan meningkatkan keterampilan mengajar secara bertahap dan sistematis. Meski tidak dilakukan di kelas sesungguhnya, prosesnya tetap menuntut perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang menyerupai kegiatan mengajar di dunia nyata. Bab 2, kerangka dan struktur kurikulum Merdeka. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan 3 peraturan atau kebijakan yang mendasari implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang ketiga, keputusan Menteri Agama nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum Merdeka pada madrasah. Yang kedua, apa perbedaan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran?
Capaian pembelajaran adalah kompetensi akhir yang ditargetkan untuk dicapai peserta didik pada akhir suatu fase, yang mana bersifat umum. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah turunan dari capaian pembelajaran yang lebih spesifik dan operasional, yang mana disusun secara logis dan berjenjang untuk dicapai dalam tahap-tahap pembelajaran tertentu. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang pertama, menentukan dan menganalisis capaian pembelajaran, mengidentifikasi elemen-elemen esensial dalam capaian pembelajaran, merumuskan TP dengan kata kerja operasional, menyusun urutan TP secara progresif, menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan konteks sekolah, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, menerapkan dan menyusun dalam format ATP, melakukan review dan validasi. Pertanyaan keempat, mengapa capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka disusun berdasarkan fase, bukan jenjang kelas? Jawabannya itu karena pendekatan berbasis fase lebih fleksibel dan kontekstual, yang mana bisa menyesuaikan perkembangan peserta didik dan memungkinkan guru merancang pembelajaran yang lebih relevan dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan yang kelima yaitu berikan contoh komponen administrasi pembelajaran yang wajib disiapkan guru dalam kurikulum Merdeka. Yaitu yang pertama, kalender pendidikan, bisa disebut Kaldik, program tahunan, Prota, program semester, Promes, alur tujuan pembelajaran, ATP, modul ajar, jadwal tatap muka, agenda mengajar, daftar nilai, KKTP, dan absensi siswa. Baik, bab 3, metode pengajaran active learning. Yang pertama, sebutkan 5 contoh metode pembelajaran active learning yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, self directed learning, pembelajaran mandiri. Yang keempat, interactive learning, pembelajaran interaktif. Dan yang terakhir, collaborative learning, pembelajaran kolaboratif. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara project based learning dan problem based learning. Project based learning menekankan pengerjaan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata, di mana siswa mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Sedangkan problem based learning yaitu berfokus pada penyelesaian masalah nyata atau hipotesis yang membutuhkan pemikiran kritis dan analisis mendalam, yang mana tujuannya untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, apa saja keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan melalui microteaching? Ada 10 keterampilan dasar mengajar yang dikembangkan, yaitu yang pertama, membuka pelajaran, gerak-gerik mengajar, irama suara dan bahasa, kontak pandang, penggunaan isyarat tangan dan wajah, gaya dan mutu tulisan di papan tulis, pemusatan perhatian siswa, penggunaan bahan pelajaran, teknik bertanya dan penguatan, dan yang terakhir, menutup pelajaran. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip merdeka belajar? Pembelajaran diferensiasi mendukung prinsip merdeka belajar dengan cara menyesuaikan metode, bahan, dan media pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik, yang mana memungkinkan setiap siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai gaya belajar mereka, sehingga lebih inklusif dan personal.
Mengapa penggunaan teknologi penting dalam metode pembelajaran interaktif? Penggunaan teknologi penting karena dapat meningkatkan interaksi dan motivasi belajar peserta didik. Dalam pembelajaran interaktif, teknologi memungkinkan kegiatan seperti diskusi online, penggunaan multimedia, simulasi, serta kuis interaktif yang semuanya meningkatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Baik, bab 4 yaitu buku panduan micro teaching. Pertanyaan pertama, apa saja persyaratan berpakaian bagi mahasiswa saat praktik micro teaching? Mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan sesuai nilai Islami. Laki-laki harus memakai kemeja berkerah, celana bahan bukan jeans, dan sepatu yang tertutup. Sedangkan perempuan wajib mengenakan busana muslimah longgar, tidak transparan, serta berjilbab rapi. Dilarang memakai pakaian bermotif mencolok atau tidak pantas seperti kartun dan tulisan tidak Islami. Yang kedua, jelaskan tata tertib pelaksanaan micro teaching selama simulasi mengajar. Yaitu mahasiswa harus hadir tepat waktu dan memanfaatkan waktu praktik maksimal 15 menit secara optimal. Simulasi dilakukan dengan serius, seperti mengajar di kelas yang nyata. Observer tidak boleh mengintervensi siswa simulasi. Siswa simulasi wajib berperan aktif dan sopan. Alat bantu harus digunakan secara efisien dan sikap serta ucapan harus mencerminkan akhlak Islami serta profesionalisme pendidik. Yang ketiga, mengapa mahasiswa diwajibkan membuat jurnal reflektif pasca micro teaching? Karena berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi pengalaman mengajar, mencatat umpan balik, dan menjadi dasar untuk refleksi diri dan perbaikan ke depannya. Yang keempat, bagaimana peran siswa simulasi dalam mendukung keberhasilan praktik micro teaching? Siswa simulasi harus berperan aktif dan sopan selama praktik berlangsung. Peran ini penting agar suasana simulasi berperan untuk keterampilan mengajar secara realistis dan efektif. Nomor 5, apa konsekuensi jika mahasiswa melanggar tata tertib pra pelaksanaan micro teaching? Mahasiswa yang melanggar tata tertib termasuk ketidaksiapan perangkat atau pelanggaran adab dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi ini bisa berupa penundaan praktik ulang atau penilaian ulang sesuai ketentuan program studi. Yang terakhir yaitu bab penutup. Yang pertama, apa fungsi instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan ini? Fungsi instrumen supervisi akademik dalam lampiran buku panduan ini adalah sebagai alat bantu evaluatif untuk menilai dan membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktik mengajar. Instrumen ini membantu dosen membimbing atau supervisor dalam memberikan penilaian yang objektif dan menyeluruh terhadap aspek-aspek keterampilan mengajar yang ditampilkan mahasiswa selama praktik berlangsung. Nomor 2, jelaskan komponen yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar. Komponen yang dinilai dalam instrumen telaah modul ajar mencakup beberapa aspek utama, antara lain identitas mata pelajaran dan kelas, kesesuaian capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, struktur dan isi materi ajar, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan, media dan sumber belajar yang relevan, asesmen formatif dan sumatif, refleksi dan penguatan profil belajar Pancasila. Yang ketiga,
Mengapa penilaian dalam kurikulum Merdeka mencakup aspek formatif dan sumatif? Penilaian dalam kurikulum Merdeka mencakup aspek formatif dan sumatif karena keduanya saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Penilaian formatif digunakan untuk memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik yang membangun. Sedangkan penilaian sumatif digunakan untuk menilai pencapaian akhir peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, bagaimana surat keterangan micro teaching yang digunakan oleh mahasiswa setelah lulus? Surat keterangan micro teaching digunakan oleh mahasiswa setelah lulus sebagai bukti formal bahwa mereka telah mengikuti program micro teaching di UNZA. Surat ini bisa digunakan untuk keperluan akademik seperti pengajuan praktik pengalaman lapangan kependidikan PPLK, melamar pekerjaan atau melengkapi dokumen kelulusan. Pertanyaan yang terakhir, apa tujuan utama penyusunan buku panduan ini menurut bab penutup? Tujuan utama penyusunan buku panduan ini adalah untuk menyediakan pedoman teknis yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan micro teaching di UNZA. Panduan ini mencakup prosedur, tugas, kewajiban, hingga format penilaian agar kegiatan micro teaching dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa calon pendidik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.